Selamat petang arek-arek semuanya. Saat ini Jogja sedang menuju malam ya. Sudah mulai remang-remang suasananya. Cahaya-cahaya juga sudah mulai dinyalakan. Dan dari stasiun Yogyakarta saya bakalan menuju ke satu destinasi yang menurut saya lumayan jauh sih. Karena letaknya ada di ujung timur Pulau Jawa. Dan ini dia perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Banyuwangi atau tepatnya stasiun Ketapang dengan kereta api Wijaya Kusuma. Masuk ke dalam stasiun Yogyakarta, arek-arek bisa memanfaatkan fasilitas face recognition boarding gate ya. Jadi arek-arek nggak perlu repot untuk mencetak boarding pass dan menunjukkan kartu identitas ya. Cukup store muka. Kalau identitas calon penumpang dan kereta yang akan dinaiki sudah sesuai, nanti gate-nya akan otomatis terbuka dan kita langsung masuk ke dalam stasiun. Kalau sebelumnya kita punya opsi 3 perjalanan kereta api langsung yang melayani rute Yogyakarta-Banyuwangi, ada Mutiara Timur, Wijaya Kusuma, dan Sri Tanjung. Nah, terkini tinggal menyisakan 2 pilihan ya, karena Mutiara Timur sudah tidak beroperasi lagi untuk melayani rute Yogyakarta-Banyuwangi. Jadi tinggal menyisakan perjalanan Wijaya Kusuma dan Sri Tanjung. Kalau arek-arek belum nonton tripnya Mutiara Timur, bisa klik link di atas ya, sudah saya sediakan. Nah, beruntungnya jadwal Sri Tanjung dan Wijaya Kusuma ini bisa saya bilang saling melengkapi sih. Kenapa? Karena kalau arek-arek pengen perjalanan pagi bisa milih kereta Sri Tanjung. Kalau arek-arek pengen perjalanan malam bisa pilih Wijaya Kusuma. Kalau Sri Tanjung memulai perjalanan dari Yogyakarta ya, tepatnya stasiun Lempuyangan, sedangkan kereta Wijaya Kusuma memulai perjalanan dari stasiun Cilacap via Yogyakarta dengan tujuan akhir yang sama yaitu stasiun Ketapang. Dari jalur 3 akan segera masuk kereta Wijaya Kusuma. Keberangkatan awal stasiun Cilacap dengan tujuan akhir stasiun Ketapang. Wow. Di antara 4 kereta eksekutif yang ada di rangkaian Wijaya Kusuma, kenapa saya berjodoh dengan eksekutif New Image? Aduh, ini bakalan jadi Gajayana ke Banyuwangi ini kayaknya ya. Dan di perjalanan dari Yogyakarta sampai Surabaya, saya bakalan duduk di eksekutif 2 nih, di tempat duduk paling depan. Tara, nomor 1C. Astaga. Nah, tahu sendiri kan kalau duduk di paling depan di eksekutif New Image ini, kakinya kalau selonjoran bakalan kejepit. Semoga nanti pas di Surabaya diputer ya. Jadi di paling belakang. Aduh. Nih ya, Rek. Ini eksekutif 1, jendela pesawat.
Eksekutif 2 New Image, Eksekutif 3 dan 4 itu juga jendela pesawat. Sudah rezeki saya naik di Eksekutif 2 dapat si ini. Masalahnya kenapa? New Image ini sebenarnya secara tampilan sih bagus ya. Aduh mbak. Jadi secara tampilan sih bagus ya New Image ini kekinian ya. Tapi image yang sudah dibentuk oleh image yang sudah dibentuk oleh eksekutif jenis ini ya gelodak-gelodak. Jadi ya nggak tahu deh, nanti kita icipin lagi ya. Diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta tepat sesuai jadwal jam 18:40 dan tidak lama setelah meninggalkan Yogyakarta, petugas restorasi membagikan selimut karena ini perjalanan malam di kereta eksekutif. Penumpang di kelas eksekutif akan mendapatkan fasilitas selimut. Selamat datang di Surakarta. Kereta Wijaya Kusuma di kota Solo ini dilayani melalui stasiun Solo Balapan. Kita akan singgah selama 4 menit ya di Solo Balapan. Waktu itu arek-arek masih ingat gak? Ini adalah menu mie ayam yang saya temukan di kereta Singasari. Waktu itu ada karena spesial ulang tahun Reska kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong diralat. Nah, ini bumbu yang familiar banget ya. Ada yang kenal ini bumbu apa? Tapi ini nampak lebih menggoda gitu ya. Mie ayam hangat, panas ding, berkuah. Kita nikmati di kereta yang sejuk, mantap. So, ini tuh ceritanya saya udah ngomong panjang lebar ya, tapi rupanya apes banget, mikrofonnya kayaknya rada-rada error, nggak tahu ngambek, nggak tahu gimana ya. Jadi saya sudah berada di kereta makan, kereta Wijaya Kusuma, ini sebagai pemisah antara kelas eksekutif dan kelas ekonominya. Dan di sini saya sudah memesan 1 gelas teh premium, harganya 15.000. Buat arek-arek yang sedang dalam perjalanan, terutama kalau lagi naik kereta api, jangan lupa untuk selalu membudidayakan upacara minum teh. Yuk, mari kita ngeteh. Di saat eksekutif yang lain pintunya udah otomatis, eksekutif 2 masih manual. Sedih.
Kami informasikan kepada seluruh penumpang kereta api Jaya Kusuma yang berkeinginan untuk berangkat, kami mohon kerjasamanya. Saat ini kereta Wijaya Kusuma sudah tiba di stasiun Madiun ya. Kita dijadwalkan singgah selama sekitar 5 menit. Berbicara mengenai kereta Wijaya Kusuma, pada awal peluncurannya Wijaya Kusuma ini melayani rute Cilacap Yogyakarta. Atau waktu itu sampai Solo ya, saya agak lupa. Nah, setelah itu rutenya diperpanjang sampai stasiun Ketapang di Banyuwangi ya. Waktu itu saya juga berkesempatan untuk mengikuti peluncuran perjalanan perdana kereta Wijaya Kusuma dari Banyuwangi. Berubah relasi tapi namanya tetap sama Wijaya Kusuma. Perjalanan kereta Wijaya Kusuma tiba di stasiun Kertosono. Nampaknya Kertosono sudah berbenah ya. Sudah ada peron tinggi yang cukup lega di sini. Asal-usul penamaan kereta Wijaya Kusuma sendiri diambil dari nama bunga ya, yang menurut mitologi Jawa merupakan bunga dengan kekuatan membangkitkan orang mati ya, dipercaya seperti itu. Dan menjadi ciri khas Kabupaten Cilacap yang menjadi awal dan akhir perjalanan kereta Wijaya Kusuma ini. Bentar lagi kereta Wijaya Kusuma akan segera tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Kita berhentinya lama ya di Surabaya Gubeng. Kira-kira ngapain aja atau apa yang akan terjadi di stasiun Surabaya Gubeng? Perjalanan kereta Wijaya Kusuma saat ini sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Kita datang awal 4 menit ya, dengan waktu singgah selama 28 menit. Ditambah 4 menit jadi setengah jam lebih ya. Di sini kereta api Wijaya Kusuma akan berputar haluan, berpindah posisi lokomotif yang semula ada di depan eksekutif 1, nanti akan berada di belakang ya kalau dari Jogja, akan berada di dekat ekonomi 3 atau dekat bagasi ya kemungkinan. Dan nggak tahu nih kursinya apakah sudah diputar atau belum, karena kita akan berbalik arah. Saya belum berani memutar kursi sih karena penumpang yang lain nggak muter kursi. Padahal pengennya diputar ya biar saya bisa duduk maju berada di paling belakang. Oke, nampaknya bakalan diputar. Jadi memang karena akan berbalik arah, kursi-kursi diputar ya. Nggak tahu nih penumpang yang lain bagaimana. Tapi sekarang yang pasti posisi saya ada di single seat paling belakang. Mantep kan? Dalam satu rangkaian kereta Wijaya Kusuma terdiri dari 4 kereta kelas eksekutif,
1 kereta pembangkit yang berfungsi juga sebagai restorasi, 3 kereta ekonomi premium, dan 1 kereta bagasi. Eksekutifnya eksekutif Milesteel ya. Hari ini 3 berjendela pesawat dan 1 new image. Sedangkan untuk armada ekonomi premiumnya menggunakan armada tahun 2017 yang dulu ini bergambar atau bercorak Wijaya Kusuma ya, atau teratai. Nampak gambarnya itu kayak teratai, tapi itu kayaknya bunga Wijaya Kusuma. Dan kalau nggak salah ya, 3-tiganya ini menggunakan armada yang kapasitasnya lebih sedikit dari regulernya, armada ramah difabel. Karena kereta Wijaya Kusuma ini membawa bagasi ya, jadi di sini juga terjadi aktivitas loading dan unloading barang dari dan menuju ke kereta bagasi, gerbong bagasi. Setelah berhenti di Surabaya Gubeng kira-kira setengah jam, kereta Wijaya Kusuma diberangkatkan kembali. Dan setelah berubah arah perjalanan, saya duduk di single seat paling belakang. Jadi single seat favorit saya ya. Perasaan tadi pas jalan ke depan ke area ekonomi, lihat ekonominya kayaknya ada mode malamnya deh. Tapi di eksekutif 2 masih terang benderang gini. Ini emang nggak diubah mode malam apa gimana ya? Baru diomongin tiba-tiba suasana di dalam eksekutif 2 langsung mendadak remang-remang. Ini enak banget sih, gelap banget. Asli ini salah satu mode malam terbaik buat istirahat. Kesan pertama setelah meninggalkan Surabaya, ini mulai keluar aslinya ini armada new image, karena hentakannya jadi lumayan berasa dan makin ajrot-ajrotan. Padahal tadi di peta Yogyakarta Surabaya itu lumayan halus, sekarang sudah mulai berguncang-guncang. Ya beginilah new image ya. Saat ini perjalanan kereta Wijaya Kusuma terhenti di stasiun Bangil ya. Terlihat di sini ada angkutan BBM. Di sini kita dijadwalkan singgah selama sekitar 9 menit ya. Kalau menurut jadwal sih kita akan ketemu sama kereta Blambangan Express ya, dari Ketapang juga tempat yang akan kita tuju, menuju ke Semarang ya kalau Blambangan. Keretanya masih berada di jalur yang berguncang-guncang ya. Jadi karena guncangan-guncangan ini juga bikin roller blade-nya ikut bergemertak gitu ya, cetrak. Kedengeran nggak sih? Jadi perjalanan kita saat ini sudah tiba di stasiun Probolinggo.
Di sini kita dijadwalkan berhenti selama sekitar 10 menitan. Harusnya ada jadwal silang ya dengan KA Mutiara Timur. Tapi berhubung Mutiara Timurnya belum jalan lagi, jadi terjadinya persilangan goib di stasiun Probolinggo. Nggak ketemu kereta apa-apa di sini. Oh iya, ngomong-ngomong soal jadwal perjalanan kereta Wijaya Kusuma ya. Dalam satu hari terdapat satu pemberangkatan ya, baik dari arah Cilacap maupun dari Ketapang. Dari Cilacap kereta ini berangkat jam setengah 4 sore dan perkiraan tiba di Ketapang itu jam 6 pagi. Sedangkan dari Ketapang berangkatnya jam 11 siang dengan perkiraan kedatangan di Cilacap jam setengah 2 dini hari. Berangkat dari Cilacapnya enak ya, jamnya kayaknya oke. Kalau berangkat dari Ketapangnya yang kurang enak itu jam kedatangan di Cilacapnya ya, masih terlalu pagi, jam setengah 2. Hei, itu eksekutif 1 ternyata nggak ada mode malamnya ya, lampunya masih terang begitu. Nih, bandingin sama eksekutif 2. Rupanya keretanya semakin dingin ya. Jadi ternyata fasilitas selimutnya berguna juga. Mari kita coba istirahat sambil selimutan. Ini saking gelapnya keretanya jadi videonya nggak kelihatan apa-apa ya, remang-remang banget. Perjalanan kereta Wijaya Kusuma saat ini sudah tiba di stasiun Jember ya, di Daop 9. Kita di sini dijadwalkan untuk singgah selama 9 menit. Setelah dari dalam kabin yang remang-remang gelap, tiba-tiba saya ngelihat cahaya ini. Ngelihat lampu yang terang benderang di luar sini, kontras banget ya kondisinya ya. Jadi jeda waktunya dari Probolinggo sampai Jember saya upayakan untuk istirahat, tapi seperti biasa ya, saya ini sulit banget istirahat di kereta di perjalanan malam. Kalau siang ngantuknya luar biasa. Entah kenapa jadi ada teori seperti itu ya dalam perjalanan saya naik kereta ini. Jadi eksekutif 2 ini memang beda sendiri ya. Di saat yang lainnya berjendela pesawat, dia new image sendiri. Di saat saya lewat di kereta yang lain itu kondisinya lebih senyap dan lebih empuk suspensinya. Dia ini agak lebih bising dan agak gelodak-gelodak ya. Tapi di saat yang lain mode malamnya terang benderang, si eksekutif 2 ini mode malamnya cakep banget ya, ada plus minusnya jadinya ya. Yuk, udah siap diberangkatkan lagi. Sekarang tuh udah jam 5 lebih 8 menit ya. Kita tiba di stasiun Kalistyle. Dan waktu perjalanan sisa kurang dari 1 jam. Tapi belum ada tanda-tanda mentari pagi muncul. Kayaknya nggak tahu ini mendung, memang mendung cuaca mau hujan atau mendung karena masih pagi berawan ya, nggak tahu. Aduh, nggak banyak lihat pemandangan ya di perjalanan hari ini, kali ini. Oke, menjelang jam 5:30 pagi, pencahayaan di dalam kabin kembali menyala terang benderang ya, lampu utama nyala semuanya ya.
Berbicara mengenai perjalanan naik kereta api tentu tidak terlepas dari harga tiketnya ya. Jadi berapa sih harga tiket yang dipatok oleh PT Kereta Api Indonesia untuk satu kali perjalanan kereta Wijaya Kusuma dari Yogyakarta hingga ke Banyuwangi. Jadi harga tiket kereta dibagi-bagi berdasarkan kelas dan subkelas ya, termasuk kereta Wijaya Kusuma ini. Kereta kelas eksekutifnya harga tiketnya berkisar mulai dari 395.000 hingga 530.000. Kemudian untuk kelas ekonominya, ekonomi premium, harganya mulai dari 300.000 sampai 370.000. Nah, area-area tentukan sendiri ya, mau pilih kelas ekonomi atau kelas eksekutif, bisa disesuaikan dengan anggaran yang tersedia atau sesuai dengan kebutuhan. Jam 5.44 kita bertemu dengan kereta Tawang Alun ya, dari Ketapang tujuan Malang kalau nggak salah, di stasiun Banyuwangi Kota. Aduh, Ketapang tinggal sebentar lagi, Rek. Tiba di stasiun Banyuwangi Kota, penduduk di eksekutif 2 menyisakan 3 helai aja. Langsung kosong nih. Kereta eksekutif 2 merupakan armada eksekutif Milesteel atau lebih dikenal dengan armada New Image yang berangkat tahun 2016, urutan yang ke-36, Depo Purwokerto. Kereta ini memiliki kapasitas kabin maksimum 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 22. Kabin kereta ini sudah berpenyucuk udara yang dilengkapi dengan sumber pencahayaan di bagian atas serta rak bagasi kabin di sisi sebelah kanan dan kirinya. Kemudian kita bisa melihat adanya jendela yang sudah dilengkapi dengan roller blind. Kemudian di dekat jendela kita bisa menemukan meja kecil yang satu paket, keberadaannya dengan sumber kelistrikan atau power outlet yang nggak boleh buat nyolokin kulkas 2 pintu ya. Kursinya jenis reclining seat yang dapat direbahkan sandarannya, serta dilengkapi dengan meja lipat yang tersembunyi di bawah sandaran tangan, serta sandaran kaki atau footrest yang dapat diatur ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan. Di kereta ini juga terdapat lampu baca, namun sayangnya tidak berfungsi ya untuk perjalanan kali ini. Terus di bagian ujung-ujung kabin kereta atau di bagian langit-langit juga menggantung ada televisi sebagai sumber hiburan, tapi sejak awal keberangkatan saya tidak menemui adanya tayangan yang diputar di TV ya. Kemudian toilet terdapat 2 unit, masing-masing ada di salah satu ujung kabin ya. Jadi setiap ujung kabin ada 1. Toilet di ujung kabin nomor 1 lebih sempit dibandingkan toilet yang ada di ujung kabin nomor 13.
Selamat datang di Ketapang. Akhirnya setelah sekitar 11,5 jam saya naik kereta Wijaya Kusuma, saat ini saya sudah tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun paling ujung timur, stasiun Ketapang di Banyuwangi. Senang sekali ya, pengalaman baru lagi bisa naik kereta Wijaya Kusuma ya. Ini kayak yang lanjutan ya, dulu pernah saya naik Wijaya Kusuma dari Cilacap sampai Jogja dengan tarif khusus. Ini lanjutannya dari Yogyakarta sampai ujung timur di Ketapang. Jadi dengan hilangnya Mutiara Timur dari peredaran rute Yogyakarta Ketapang, hanya menyisakan Wijaya Kusuma ya yang melayani layanan kelas eksekutif dan perjalanannya cukup nyaman ya. Saya juga merasa spesial karena dapat experience naik Wijaya Kusuma New Image. Dan dengan tibanya saya di stasiun Ketapang, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Bye, bye, Wijaya Kusuma, bye. Pamit.